Vasco, jika demikian tidak ada celah dong untuk maju ke MK jika pada akhirnya memang hasil real count memenangkan Pak Jokowi. Loh, buat apa maju ke MK? Orang kita yang menang kok. Ini kan sebenarnya cuma terframing aja. Jadi kerjaan kelompok sebelah ini memang hobinya memframing. Orang-orang saya lagi ramai sekarang masalah istilah-istilah post-truth itu kan. Kebohongan yang terus diulang-ulang terus, jadi seakan-akan kebohongan itu benar. Nyatanya kan nggak begitu. Kebohongan yang mana yang Anda sebutkan? Ya gini lah, di beberapa media, banyak sekali di media-media mainstream, bahkan di seluruh media mainstream itu selalu menayangkan quick count terus. Emang ini presidennya presiden quick count atau presiden real count? Gitu loh. Quick count terus yang ditayangkan untuk apa namanya, seakan-akan pihak sebelah sudah menang. Mengapa Anda begitu tajam mempertanyakan soal metodologi quick count dan hitung cepat ini? Ya kan udah banyak juga terbukti gini loh Mas. Masalahnya kan kayak beberapa video-video yang sudah beredar itu kan salah satu pemilik dari perusahaan survei itu kan juga malah ikut mengarahkan kepada tim sukses dari kelompok sebelah untuk selalu membuat kebohongan-kebohongan berulang-ulang agar masyarakat dan rakyat ini percaya gitu. Atau hal yang belum dilakukan tidak datang. Bang, gini Bang, kita kan belum membuka metodologi. Gini, kita kan sama-sama tahu tuh udah tersebar semua kok, pemilik-pemilik para lembaga-lembaga survei ini udah datang juga ngadep juga ke sebelah. Bahkan ada salah satu lembaga survei yang tersebar itu, mereka ikut mengarahkan agar dilakukan. Anda mengatakan kita sama-sama tahu. Saya belum tahu apa yang Anda maksud kita sama-sama tahu. Sama-sama tahu, jelas kan udah beredar bahwa pemilik-pemilik lembaga survei itu sudah menghadap ke kelompok sebelah. Ini kan seakan-akan terlihat seperti itu dan selalu di media mainstream selalu ditayangkan terus quick count-nya. Angka itu terframingkan oleh masyarakat. Jadi ini semacam apa namanya, kebohongan yang terus diulang-ulang terus jadi seakan-akan benar jadinya nyata akhirnya. Padahal sebenarnya kita yang menang kok. Kita punya data lebih lengkap lagi, kita punya beberapa war room. Soal data dari BPN, Prabowo Sandi akan membuka metodologi ini dengan seluruh. Kan sudah jelas Pak Prabowo sudah mengumumkan berapa persen kita menang di situ. Gaya kita benar-benar menyampaikan apa hasil C1 yang sudah kita rangkum semuanya. Semua relawan se-Indonesia semua kita minta untuk mengumpulkan semua C1 yang difoto dan dikirimkan ke tempat kita. Kemudian kami lihat lagi di quick count-nya lembaga survei. Bang, kita punya data lebih lengkap loh, Bang. Kita kan lihat, kita punya datanya. Iya, data kita data BPN itu punya. Kurang lengkap. Kita data BPN itu kita punya. Kok bisa Abang punya data kita? Apa intelijen bergerak kita? Bisa kita dong mencarinya. Dan itu juga tersebar di sosial media. Ketika menyatakan 62% menang. Kita lihat datanya hanya 30 TPS. Bagaimana mungkin 30 TPS mengklaim kemenangan? Siapa? Masa Abang bisa tahu data kita? Kemudian yang kedua, kita nggak ada umumin kok. Ini bahaya nih kayak gini nih. DKI 300 TPS hanya kemudian mengklaim kemenangan. Sementara kita sudah selesai dan memantau gerakan-gerakan kita. Kita udah terbuka di masyarakat bahwa kecurangan-kecurangan itu udah tertampak loh sekarang di luar negeri seperti itu. Ada yang kemarin tadi barusan dibakar juga. Ada juga yang website KPU bahkan yang jumlah suara sahnya dibanding jumlah pemilih Pak Jokowi jauh lebih besar jumlah pemilihnya Pak Jokowi. Ini di mana? Dan di situ kan kita bisa lihat bahwa skripnya itu nggak ada skrip penjumlahan, tapi skrip input aja gitu loh. Jika pada akhirnya memang real count KPU nanti akan mengumumkan bahwa yang unggul adalah pasangan Jokowi Maruf Amin mengatasi Prabowo Sandi, akankah memang gugatan sudah disiapkan? Yang menang Pak Prabowo, gimana kok jika? Jangan, ini lagi di framing nih, kok nggak boleh begitu. Jadi tidak gini loh. Anda bisa yang menang kalau bicara seperti ini nggak ada gunanya, Mas. Pasko di layar kaca kita pakai pokoknya itu nggak ada. Ini sedang masuk data dari real count yang kami tayangkan dan Anda bisa menyaksikan langsung baru masuk sekitar 16% jika saya tidak salah. Dan bagaimana kemudian ada oversimplifikasi jumping into conclusion bahwa Anda menang? Enggak jumping conclusion. Yang pertama ini baru 16%. Yang kedua, data-data bisa dilihat sendiri semuanya bahwa di beberapa provinsi data suara sah dibanding datanya suara Pak Jokowi jauh lebih besar dari Pak Jokowi. Contoh aja salah satu di Jawa Barat misalnya. Data yang diinput oleh KPU itu masa ya jumlah suara sahnya cuma 150, tapi jumlah suara Pak Jokowi yang mana dia barangnya buka? Ini ada. Barangnya buka. Saya buka di sini nggak apa-apa ya. Kalau menemukan itu laporkan ke Bawaslu, pasti dilakukan pemilihan ulang. Kita udah berapa kali lapor? Ya pasti dilakukan penghitungan ulang. Proses Bang. Inilah makanya jangan dijadikan kekuasaan itu dijadikan alat yang untuk apa menegakkan semua tujuan untuk menguasai lagi. Negara kita ini negara demokratis. Ada saluran Mahkamah Konstitusi untuk mengadili hasil pemilu. Ya tapi setiap kita laporkan nggak pernah diproses gimana? Ya bukti nggak ada. Lu bukti kita lengkap. Kalau laporan hanya ngomong doang nggak bakalan diproses. Ngomong doang. Ya kita semua paham lah Bang. Kita punya ahli-ahli hukum. Pada saat kita mengajukan laporan semua ada bukti yang tertumbuk di sana, dilewatin aja. Ini kan jadi ya wajar lah kalau kita merasa ini apa ini sekarang? Ini pemilu yang seperti apa saat ini gitu loh.
sudah bisa tenang. Apa yang dipamerkan selalu nih di KPU di real account-nya. Salah satu contohnya yang saya lihat di sini ya, bisa dilihat. Nih pemilih tetap jumlahnya berapa? 204 contohnya ya. Ini salah satu contoh. Ini apa? Salah satu ini contoh. screenshot apa data sekarang yang langsung bisa diakses? Data sekarang bisa diakses. Ini salah satu 204. Lalu di sini jumlah pemilih Pak Jokowi kok bisa 500? Jumlah pemilih kita kok 30? Kita bisa bahas lagi, ini kan soal ngaco ini. Jadi wajar lah kalau jika begitu. ini tinggal digugat. Oke. Tinggal digugat ke Bawaslu. Itu KPU bilang ini human error katanya. Masa semua putuskan pemilu ulang atau penghitungan ulang. Clear kok, nggak ada masalah. Ya, inilah banyak yang juga selalu kita kita temukan gugat, kita di dicuekin Sumatera terus. Barat, kita temukan ya tiba-tiba Pak Jokowi kosong, orang kita saksi kita ada di situ, masa saksi pun juga suaranya hilang dimakan. Jangan-jangan saksi ingin perubahan juga, saksi apa? Nggak bisa seperti itu. Jangan-jangan saksi apa? Kami menemukan, kami laporkan. Sekarang lembaga hukum kami menemukan kejanggalan-kejanggalan itu kami laporkan ke Bawaslu. Ya langsung diproses kalau Gibran 01 langsung diproses, 02 dicuekin. Karena data lengkap. Ya. Vasco, Anda juga sebutkan tadi soal bagaimana setiap laporan, mengapa terkesan ingin membentuk delegitimasi atas penyelenggara Bukan pemilu terkesan kita? untuk membentuk delegitimasi, tapi nyatanya semua laporan-laporan yang kita ajukan ke Bawaslu, kemana-mana semuanya, itu dicuekin loh kita, serius. Saya merasakan itu, banyak sekali direktorat hukum kita berikan contoh memberikan kasusnya. laporan. Berikan contoh. Ini kan sebenarnya bukan masalah cuma C1 dan masalah pemilu akhir ini aja, dari awal nih terakumulasi. ASN jelas-jelas mendeklarasikan saya mendukung Jokowi Dalam Dodo. konteks misalnya ini ada salah, nggak boleh loh. dalam konteks Selangor misalnya kan ada pemungutan suara ulang yang sedang dilaksanakan di sana, kemudian ada pendekatan solutif yang dilakukan. Itu juga belum diproses sampai sekarang. Jadi banyak banget. Ini saya jujur, ini bukan cuma masalah menang atau kalah dalam untuk memimpin negara ini, tapi ini mengenai adalah hak masyarakat yang dicederai jadinya gitu loh. Ini kan kita berjuang untuk hal ini. Sampai-sampai loh ada yang mau mengirim utusan juga ke sini. Ada masalah apa dengan utusan itu? Ya nggak apa-apa, orang kan logika aja biasanya kalau yang ngirim utusan. Jika pada akhirnya merajut tali silaturahmi, what's wrong? Ya silaturahmi ya nggak masalah, pribadi kan nggak ada masalah. Saya sama Bang Lukman pribadi nggak ada masalah. Lukman, Ya, kemudian bahkan menggerakkan masyarakat untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Yang menggerakkan siapa? Ini justru bahagian masyarakat dari bawah yang Ya, bagian dari melaporkan makar. kepada kita dan saya kira diupload semua ke biar sosial nanti media kok jelas-jelas buktinya kalau sudah ada. ke Vasco. Vasco, disebutkan tadi bahwa ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi 2014 silam. Pilpres 2014, Pak Prabowo klaim menang, kemudian ada sujud syukurnya juga, berakhir hasil KPU ternyata menangkan Pak Jokowi, kemudian berujung di MK, ketuk palu. Pada akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden. Ya, ini justru malah sangat jauh berbeda. Kalau kemarin memang kita kalah, ada kecurangan-kecurangan nih. Ini sekarang kita walaupun dicurangin, tetap menang kita. Tetap menang, apa yang sama, orang beda, jelas kok. Jadi juga jangan mengecilkan. Tadi kan dibilang people power tuh gini, rakyat jangan dikecilkan lah. People power tuh jangan selalu dinegatifkan. People power itu kan kekuatan rakyat. Rakyat bergerak pada saat mereka merasa suaranya dicurangi, pada saat mereka merasa menyalurkan aspirasinya tidak tersampaikan, ya wajar kalau mereka bergerak. Ya, bukan kemudian klaim sepihak. Jadi ketika yang ngeklaim siapa ini yang klaim-klaim ini kan sekarang yang selalu itulah menyatakan namanya kami menang people quick power. count, kami menang quick count. Loh, presiden quick count apa presiden beneran nih jadinya? Ya masih lumayan lah presiden quick count daripada presiden internal. Loh, kita real count, jelas-jelas kita punya real count data yang juga kita masih lumayan, Pak. Ini Pak Jokowi presiden hasil quick count. Bang, gini, sementara yang 02 presiden hasil internal. Loh, ya, kan bisa. Ada yang jelas ada yang berbeda. Lembaga-lembaga yang kredibel betul dari UI, dari ITB, bahkan dari asing pun sudah menyatakan bahwa kita yang menang. Mana lembaganya? Lo banyak Bang, ITB UI sudah menyatakan, bahkan banyak juga website-nya dihack-hack kelompok sebelah. Yang menjadi pertanyaan publik saat ini, metodologi yang digunakan oleh Pak Prabowo untuk basis klaim kemenangan 62% itu. Metodologi kita jelas. C1 yang kita kumpulkan oleh seluruh saksi kita, C1 yang kita kumpulkan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh relawan kita, kita samrikan semua di sana. Kita punya war room dan semua relawan-relawan itu juga punya basis data dan itu kita simpulkan hasilnya menang kita 62%. Jelas kan? Udah jelas, dan sayangnya kita tidak dipublikasikan oleh media bahwa kita mempunyai data itu. Media selalu mempublikasikan quick count terus. Jadi presiden quick count. Yang pemilik lembaga-lembaga survei itu udah pada menghadap semua ke kelompok sebelah. Abang jujur lah, buka-buka terus videonya udah beredar, Bang. Kita fair-fairan aja sekarang, bener nggak? Salah satu pemilik lembaga survei itu menghadap juga ke tempat sebelah. Gitu aja, Bang, jelas. Klaim kemenangan 62%
Kita punya datanya, 62% Prabowo, 36% Jokowi. Oke. Ternyata datanya bodong semua di bawah tuh. Kita ada semua datanya. Itu siapa yang bikin lagi data itu? Dari mana data itu, Bang? Jadi itu yang kita sekarang selidiki. Kan lagi di framing lagi kita. Setiap hari kita akan keluarkan mana daerah-daerah yang dinyatakan menang, di mana bahaya, Bang. Ini bahaya betul. Ya? Bahaya betul. Rakyat yang di framing. Bang, rakyat sekarang udah nggak bodoh. Rakyat udah pinter-pinter. Tenang hari aja, ini Bang. kita bisa lihat nanti tanggal 22 Mei nanti siapa pemenangnya. Jangan sampai tiba-tiba dari ada 02 soal Riau suara yang kebakar itu ngeri banget. Banyak suara yang ternyata menang telak kita di sana, kebakar lagi di sana. Waduh, kan bisa jadi berpikir macam-macam kita jadinya, Pak.